Larangan mudik ditujukan pada wilayah-wilayah PSBB yang masuk dalam zona merah virus corona. Masyarakat tidak diperbolehkan keluar atau masuk di sekitar wilayah Jabodetabek. Namun, aktivitas angkutan barang dan pangan masih diperbolehkan. Begitu juga angkutan massal seperti KRL yang masih diperbolehkan beroperasi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan keputusan larangan mudik telah sesuai dengan perhitungan yang matang dan akan dimulai pada 24 April mendatang. Larangan mudik ini nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun logistik masih dibenarkan. Namun masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal istilah aglomerasi. Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga akan jalan. Nah, kemudian untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan. Saya ulangi, KRL juga tidak akan ditutup. Dan cleaning service, rumah sakit dan sebagainya. Karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi. Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020. Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei. Menteri Agama Fahru Razi menyatakan kegiatan mudik selama pandemi corona lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Menak menyebut tanpa mengurangi kegairahan menyambut bulan Ramadan, sebaiknya masyarakat tetap menjalankan ibadah puasa di dalam rumah. Jadi yang paling utama buat kita ya kita tetap melaksanakan puasa wajib dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita. Tapi kita di rumah sajalah, tidak usah mudik. Karena mudik itu selalu kita garis bawahi, memang mudaratnya lebih banyak dalam situasi sekarang ini dibandingkan manfaatnya. Kita mudik membawa, ya tanpa kita sadari, kita mungkin membawa benih-benih virus ke kampung. Sampai di kampung kita juga harus diisolasi. Sampai di sana juga kemudian kalau benih yang kita bawa kemudian bisa menularkan orang tua kita, menularkan ke saudara kita di kampung, ya akhirnya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tanpa mengurangi kegairahan kita menyambut Ramadan, ya kita memang sebaiknya sekarang di tempat kita masing-masing saja. Lebih lengkap terkait dengan aturan larangan mudik, kita tanyakan langsung pada juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati melalui sambungan Skype. Selamat sore, Mbak Adita. Halo Mbak Adita. Saudara, kami akan mencoba untuk memperbaiki sambungan komunikasi kami dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati yang tadi kita lihat bersama visualnya sudah tersambung melalui sambungan Skype. Kita akan coba perbaiki sambungan audio dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Tadi pemerintah menyatakan memutuskan melarang mudik tahun 2020. Ini yang beberapa hari terakhir menjadi pertimbangan Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Darat. Dan kita tahu bagaimana persiapannya. Kita akan sapa kembali Adita Irawati, Jubir Kementerian Perhubungan. Selamat sore Mbak Adita. Selamat sore. Mbak Adita, tadi sudah diputuskan oleh Presiden mudik dilarang. Bagaimana respons pertama Kementerian Perhubungan? Seperti apa kesiapan aturannya? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden ini juga sudah menjadi bahan diskusi kami di Kementerian Perhubungan bersama instansi yang terkait juga bersama dengan pemerintah daerah. Jadi pada dasarnya kami sudah siap, namun demikian kami saat ini tengah mematangkan peraturannya yang akan mengatur secara teknis apa saja yang nanti akan dilakukan di lapangan, termasuk juga pengawasan dan sanksi-sanksinya. Mbak Adita, sebelumnya menjadi sorotan bagaimana ada rencana juga penutupan jalan tol. Jadi ini juga masuk dalam kesiapan teknis. Nanti akan dilakukan penutupan jalan tol ketika diberlakukan larangan mudik ini tanggal 24 April.
Ya, yang pertama mungkin saya harus jelas sampaikan ya, saya tegaskan bahwa tidak akan ada penutupan jalan tol, yang ada adalah pembatasan karena untuk jalan tol ini masih dibutuhkan untuk transportasi logistik. Jadi tidak ada penutupan jalan tol. Dan kita fokus untuk pelarangan ini adalah pelarangan untuk angkutan penumpang, ya. Sementara kalau angkutan logistik, angkutan barang masih akan tetap bisa dijalankan, dan ini nanti di lapangan akan diawasi juga oleh aparat terkait, khususnya dengan kepolisian. Baik, jadi mekanismenya nanti ketika pengawasan seperti apa di lapangan? Apakah akan ada titik-titik yang diterjunkan Ya. Kementerian Perhubungan dan juga dari kepolisian? Ya, ini sekarang kita sedang matangkan teknisnya, namun kira-kira gambarannya adalah akan ada titik-titik di akses masuk di setiap daerah ya, yang khususnya daerah yang sudah masuk PSBB itu, dan di situ nanti tentunya akan ada petugas yang mengawasi kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan kepolisian, dan nantinya juga kita akan lakukan yang sifatnya lebih persuasif dulu ya, sebelum kemudian nanti itu sanksi kita terapkan. Mbak Adita, kita tahu yang PSBB Jabodetabek, artinya nanti akan ada pembatasan Ya. akses keluar masuk Jabodetabek. Tapi untuk di dalam lingkaran Jabodetabek, mereka masih leluasa untuk beraktivitas atau bagaimana mobilisasinya? Iya betul, dalam keterangan yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan Atintrim sudah disampaikan bahwa ini adalah larangan untuk daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Sementara daerah Jabodetabek yang merupakan kawasan aglomerasi ini masih tetap boleh dilakukan perjalanan di dalam Jabodetabek. Jadi tidak ada pelarangan atau penghentian operasional transportasi di dalam Jabodetabek. Masih berjalan seperti biasa, tetap dilakukan pembatasan, termasuk juga KRL yang kemarin sudah kita bahas, itu juga akan tetap beroperasi dengan pembatasan dan pengendalian. Dan rencana ini sudah disosialisasikan juga kepada perusahaan-perusahaan otobus dan juga pihak organda tentunya yang ada berkaitan dengan mobilisasi arus mudik ini. Ya, beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan pembahasan ini bersama para operator transportasi dengan skenario yang paling ekstrim adalah memang mudik ini dilarang. Dan pada dasarnya operator memang akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan saat ini kami juga akan mendalami lagi kira-kira apa yang akan nanti menjadi kesepakatan antara kami dengan operator. Jadi pada dasarnya dari sejak beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan adanya rencana ini. Baik, Mbak Adita, lalu bagaimana dengan bandara dan juga pelabuhan? Seperti apa mekanisme yang disiapkan? Ya, ini pelarangan ini memang berlaku untuk semua moda transportasi angkutan penumpang ya, termasuk darat, laut, udara, dan kereta api. Ya, ini pasti kami akan berkoordinasi lagi dengan para operator, khususnya operator bandara dan operator pelabuhan untuk membahas teknisnya. Dan sekali lagi ini masih kami matangkan, dan nanti kalau memang sudah fix, pasti kita akan sampaikan kepada masyarakat dan menjadi bahan untuk sosialisasi. Ya, tentu kami Kompas TV juga akan mensosialisasikan soal aturan larangan ini, namun bagaimana juga gambarannya agar masyarakat bersiap mempersiapkan diri ketika membeli tiket, mereka bisa refund dari jauh-jauh hari. Nah, gambarannya Mbak Adita soal sanksi bagi pelanggar larangan mudik ini seperti apa gambaran sementaranya? Ya, ini akan kita bahas skemanya yang lebih detail. Namun demikian, kira-kira yang paling ringan adalah meminta para pemudik ini yang sudah masuk di checkpoint-nya atau di akses masuknya untuk kembali ke rumah atau ke tempat semula gitu. Jadi ini yang mungkin adalah sanksi yang paling ringan. Nah, nanti yang lainnya kita bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Termasuk juga mungkin nanti kita akan kerjasama juga dengan kepolisian, khususnya ketika akan melakukan penindakan kepada kendaraan pribadi dan kendaraan-kendaraan sewa, karena ini kan memang domainnya dari kepolisian. Ini pelarangan mudik rencananya akan diberlakukan sampai kapan, Mbak Adita? Ini saat ini kami sedang kaji ya, apakah akan segera setelah Lebaran selesai, yaitu tanggal 25 Mei, atau kemudian H+7. Jadi ini masih dalam kajian, karena kita juga akan menyelaraskan ya dengan kira-kira arus mudik yang biasanya dilakukan oleh masyarakat itu waktunya seperti apa. Jadi nanti semua akan kita tuangkan di dalam satu peraturan, tapi gambarannya kira-kira paling cepat adalah pada hari kedua Lebaran, tapi kami juga punya opsi H+7 setelah
Lebaran. Baik, artinya ini bisa dikatakan pelarangan tidak hanya mudik, tapi juga mengantisipasi arus balik, menutup untuk arus balik seperti itu, Mbak Adita ya? Ya, karena pada dasarnya ini kan istilahnya mungkin mudik ya, tapi sebenarnya kita lebih esensinya adalah melarang pergerakan orang keluar dari daerah PSBB untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi. Nah, kalau daerah sudah PSBB kan pasti umumnya adalah daerah yang sudah menjadi epicentrum atau menjadi zona merah. Jadi ini yang kemudian kita utamakan untuk tidak terjadi pergerakan keluar dari daerah tersebut untuk menghindari penyebaran yang lebih luas. Baik. Mbak Adita, sambil menunggu tentunya mematangkan aturan yang dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan, dalam beberapa hari ke depan hingga sebelum tanggal 24, apa yang akan dilakukan? Apakah ada pengecekan di lapangan? Karena ada 24% yang masih ingin mudik. Ini tentu akan ada gelombang dalam 3 hari ke depan ini, Mbak Adita. Ya, ini yang juga sudah kami bahas tadi ya, karena ini kan berarti ada beberapa hari nih yang kemudian bisa menjadi celah. Tapi kembali lagi, kami melihat masyarakat ini sebenarnya sudah mulai sadar ya bahaya dari COVID-19 ini. Terbukti dari 68% sebenarnya memang sudah memastikan tidak mudik karena mereka tahu bahayanya gitu. Jadi kami sih akan terus mempertegas sosialisasi tentang bahaya mudik di era COVID ini, sekaligus juga akan mulai mengkondisikan kepada instansi terkait dan juga kepada para pimpinan di daerah untuk juga bisa mulai mengawasi apa yang akan terjadi di daerahnya masing-masing. Satu lagi kemudian soal sanksi bagi penyedia jasa angkutan mudik yang melanggar. Ini bagaimana ke depannya? Apakah ada pencabutan izin atau seperti apa, Mbak Adita? Ya, itu salah satu opsi ya. Apalagi kan sebenarnya kita juga sudah menyampaikan kemungkinan untuk mudik dilarang ini juga sudah sempat kami sounding beberapa waktu yang lalu kepada operator. Jadi itu mungkin salah satu opsinya juga, tapi kita akan melihat lagi. Dan kita harapkan itu tidak perlu terjadi ya, karena diharapkan semua operator akan comply dengan ketentuan ini. Gitu. Baik, Mbak Dita, kemudian yang juga dipertanyakan bagaimana apakah ada kompensasi baik bagi para operator penyelenggara mudik ataupun juga terutama konsumen karena mudik dilarang, apakah ada informasi soal kompensasi ini bagi mereka? Untuk konsumen, kompensasi, maaf tadi? Iya, konsumen dan juga operator mudiknya, Mbak Dita. Oke. Ini kembali lagi Mas, sedang kita bahas juga, sedang kita matangkan juga seperti apa. Yang jelas kita harapkan ini semua bisa dipahami oleh semua pihak ya, bahwa yang namanya pelarangan mudik ini memang kepentingan kita semuanya. Jadi ya kita sudah sadari pasti ada konsekuensi kerugian mungkin di pihak operator atau juga dari konsumen. Tapi kita harapkan nanti kita akan mendapatkan satu solusi yang terbaik buat semua pihak. Yang penting kita semua satu paham, satu persepsi bahwa dilakukan ini adalah demi keselamatan kita bersama. Baik, artinya nanti tanggal 24 April hari Jumat akan dimulai dalam tanda kutip ada razia atau penempatan personil di beberapa titik untuk menerapkan larangan mudik ini, Mbak Adita ya? Ya, kita akan mulai, tapi tentunya kita mulai dengan sesuatu yang lebih persuasif ya. Karena ini kan juga mungkin masyarakat memang perlu mendapatkan informasi yang juga lebih luas tentang hal ini. Jadi mulai tanggal 24 kita akan terapkan, tetapi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri Perhubungan ad interim, ini akan dilakukan penegakan sanksinya itu setelah 1 minggu setelah di. Baik, terima kasih Mbak Dita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, telah berbagi informasi dan juga sosialisasi jelang larangan mudik diterapkan tanggal 24 April mendatang. Terima kasih.